Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jenis soal seperti berikut, diketahui suatu fungsi f(x). Kemudian yang diketahui berikutnya adalah fungsi inverse-nya, yaitu f inverse 2p plus 4 sama dengan 5. Nah, konsepnya ketika kita punya suatu fungsi, misal f(x) sama dengan y, maka ini bisa dirubah posisinya. Yang dari luar atau sama dengan sebelah kanan bisa dipindahkan ke dalam kurung, yaitu sebelah kiri. Tapi dia berubah menjadi fungsi inverse. Jadi f(x) sama dengan y bisa dirubah menjadi f inverse y sama dengan x. Nah, kalau kita lihat di soal, kita kan punya bentukannya f inverse dari 2p plus 4 sama dengan 5. Kita lihat sifat yang di atas. Berarti kalau inverse, ini boleh ya dipindahkan menjadi fungsi f(x) biasa. Jadi yang di dalam kurungnya kita letakkan sekarang di luar. Sedangkan yang dari sebelah kanan kita letakkan ke dalam kurung. Nah, ini berarti bisa kita rubah menjadi f5 sama dengan yang dalam kurung pindahkan ke sebelah kanan. 2p plus 4. Nah, konsep dari suatu fungsi. Apabila sudah diketahui fungsi f(x), kemudian di dalam kurung berupa suatu angka, maka setiap nilai x harus diganti dengan angka dalam kurung. Nah, ini kan dapat f5. Jadi yang awalnya p kuadrat min x plus 6, nah x-nya langsung kita ganti dengan yang dalam kurung, yaitu diganti dengan 5. Jadi 5 plus 6, sampingnya tetap ya 2p plus 4. Nah, ini kita sederhanakan, berarti p kuadrat min 11, ini pindah semua ya ke kiri. Jadi min 2p, pindah juga, min 4 sama dengan 0. Nah, dari sini kita punya p kuadrat min 2p, angka biasa hitung dengan angka biasa. Berarti min 11 dikurang 4. Berarti kita punya min 15 sama dengan 0. Oke, jika sudah, ini bisa kalau kita faktorkan. Cara memfaktor jangan lupa angka yang paling belakang itu adalah sebagai perkalian. Jadi kita cari dua angka, kalau dikalikan adalah 15. Kemudian kalau belakangnya minus, berarti tengahnya adalah hasil pengurangan. Nah, jadi cari dua angka, kalau dikali adalah 15, kalau dikurang angka tersebut hasilnya adalah 2. Berarti kan dapat ya, faktor dari 15 supaya dikalikan 15, bisa saja 1 kali 15 kan hasilnya 15. Nah, tapi kalau dikurang hasilnya 15 kurang 1 itu 14. Berarti ini kurang tepat. Kalau dibagi 2 nggak bisa. Dibagi 3, 15 dibagi 3 dapat 5. Sekarang kalau kita kurang, 5 dikurang 3 hasilnya adalah 2. Nah, ini kan pas. Berarti ini adalah faktor yang kita ambil, yaitu 3 dengan 5. Nah, jangan lupa, kalau belakangnya minus, maka salah satu ada yang minus. Satunya lagi ada yang plus. Berarti ngikutin tanda yang di tengah. Kalau tengahnya minus, maka yang terbesar tandanya juga minus. Berarti P minus 5, satu lagi P plus 3 sama dengan 0. Nah, kalau sudah tinggal dirubah ya tandanya. Berarti kita punya P-nya positif 5. Satu lagi kita punya P-nya adalah minus 3. Nah, kalau di soal P-nya sudah ketemu berarti. Jadi pertama ada yang nilainya 5, satu lagi P-nya minus 3. Oke, sekarang kalau 5 dibandingkan kalau Q-nya 4. Berarti kan 5 nilainya lebih besar ya daripada 4. Jadi P lebih dari Q. Cek satu lagi. Sekarang yang minus 3. Berarti kalau P-nya minus 3, Q-nya 4, P-nya sekarang lebih kecil. Oke, dari dua kesimpulan ini bisa lebih besar dan juga bisa lebih kecil. Ini kan nggak pasti. Karena tandanya berbeda, maka kita pilih opsi yang D. Oke, untuk contoh yang berikutnya, ini konsepnya sama. Kita punya fungsi f(x) dan juga fungsi inverse.
gunakan sifat yang sebelumnya. Jadi yang awalnya F inverse dari 3 plus C kuadrat sama dengan 3. Nah, ini kan bisa dirubah. Dirubah jadi apa? F3. Nah, yang dari dalam kurung pindahkan ke sebelah kanan. Jadi sama dengan 3 plus C kuadrat. Sifat yang ini jangan lupa ya. Nah, kalau sudah F3, konsepnya sama. Ketika kita sudah punya fx, maka setiap x bisa diganti dengan yang dalam kurung. Ini kan F3, jadi x-nya kita ganti dengan 3 ya. Berarti 5C min x. Nah, tadi x-nya ganti dengan 3. Sama dengan 3 plus C kuadrat. Nah, untuk bentukannya, ingat, kalau pangkat 2-nya sebelah kanan, maka semuanya pindahkan ke arah pangkat 2. Maka ini pindah dulu nih ke sebelah kanan. Minus 3 juga sama ya, pindahkan terlebih dahulu. Berarti kan sudah pindah semua yang di sebelah kiri. Maka ini sama dengan 0, karena udah nggak ada angkanya sama sekali. Sekarang yang sebelah kanan, kita tulis dulu ya, yang pangkat 2-nya dulu. Berarti C pangkat 2. Tadi kan 5C-nya dari kiri ke sebelah kanan. Kalau positif, pindah ruas melewati tanda sama dengan, tandanya diganti. Nah, sambung ya. 3, yang ini kan tadi juga min 3. Pindahkan ke sebelah kanan, pindah ruas, berarti berubah tanda yang min, berubah jadi plus. Berarti dari sini dapat 0 sama dengan C kuadrat min 5C plus 6. Nah, dari sini tinggal kita faktorkan. Cara ngefaktor jangan lupa cari 2 angka. Kalau dikalikan nilainya 6. Nah, karena belakangnya positif, maka tengahnya adalah hasil penjumlahan. Jadi kita cari berapa dikali berapa supaya jadi 6. Dan kalau ditambah nilainya 5. Oke, berarti kita mulai dari faktor 6. 6 itu kan bisa dibagi 1. Dapat 6 ya hasilnya. Nah, kita mintanya ditambah. Kalau ditambah, 1 tambah 6 totalnya 7. Berarti bukan. Kalau dibagi 2 dapat 3. Nah, kalau ditambah 2 dengan 3 atau 3 dengan 2 totalnya kan 5. Nah, ini kan pas. Berarti faktornya adalah 3 dengan 2. Nah, ini pahami. Kalau belakangnya plus, maka bisa plus dua-duanya, bisa minus dua-duanya. Patokannya di mana? Patokannya di tengah. Kalau belakangnya plus, tengahnya minus, berarti dua-duanya minus. Jadi dua-duanya ngikutin tanda yang di tengah ya. Jadi mau 3 dulu boleh, mau 2 dulu boleh, sama saja. Nah, satu lagi, ingat ya tadi dua-duanya minus. Kalau sudah, ini tinggal diganti tanda seperti contoh yang di atas. Yang C minus 3, maka kita rubah menjadi positif 3. Yang C minus 2, kita rubah jadi positif 2. Nah, ini kan C-nya udah ketemu. Berarti C-nya yang pertama 3. Kita bandingkan dengan Q-nya 4. Berarti 3 lebih kecil ya daripada 4. Terus P-nya 2, Q-nya 4. Nah, ini 2 berarti kita bandingkan dengan 4. 2 lebih kecil juga daripada 4. Ini nilainya selalu sama, yaitu P kurang dari Q. Maka ini adalah hasilnya. Bisa P kurang dari Q atau dibalik boleh ya. Q-nya yang lebih besar dari P itu juga sama saja. Oke, untuk contoh yang berikutnya kita coba. Ini konsepnya masih sama. Sudah diketahui fungsi inverse ya awalnya ya. Jadi F inverse A min 3 sama dengan 3. Konsepnya sama. Jadi yang dari luar kalau inverse pindahkan dulu, masukkan ke dalam kurung. Tapi sudah tidak inverse lagi, melainkan menjadi fungsi biasa. Terus yang dari dalam kurung kita pindahkan keluar. Nah, ini kita sudah punya F3 sama dengan A min 3. Ingat, kalau kita sudah punya Fx, maka setiap nilai X bisa langsung diganti dengan yang dalam kurung. Ini kan 3, berarti X-nya langsung dimasukkan ya, kita ganti dengan 3. Jadi 3 plus 1 per A sama dengan A min 3. Oke, ini pembagian dengan sama dengan. Jangan lupa teorinya. Pembagian dengan sama dengan langsung dikali silang. Nah, berarti
Kita hitung sebelah atasnya ya, 3 tambah 1 kan 4. Ini A-nya dikalikan silang dengan A min 3. Oke, kali masuk ke dalam ya. Jadi 4 sama dengan ini A kali A berarti A kuadrat. A kali min 3 berarti min 3A. 4-nya pindahkan ruas ke sebelah kanan. Berarti A kuadrat min 3A min 4 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan lagi. Cara ngefaktor jangan lupa cari 2 angka kalau dikalikan minus 4. Nah, karena belakangnya minus, berarti tengahnya adalah hasil pengurangan. Jadi 2 angka kalau dikali adalah 4, kalau dikurang adalah 3. Berarti kan 4 itu bisa dibagi 1, dapat 4 ya. Kalau dikurang 4 dengan 1 hasilnya 3. Nah, langsung ketemu. Berarti faktornya 1 dengan 4. Ini jangan lupa, kalau belakangnya minus, maka salah satunya ada yang minus, satunya lagi plus. Patokannya bagaimana? Patokannya dengan tanda yang di tengah. Tanda yang di tengah adalah tanda bilangan terbesar. Jadi kalau tengahnya minus, maka yang lebih besar minus. Tadi kan 1 dengan 4. Yang lebih besar 4. Nah, berarti 4-nya yang minus. Sedangkan 1-nya yang plus. Dari sini sama ya, tinggal diganti tanda. Berarti A-nya positif 4. Sedangkan yang sampingnya A-nya minus 1. Oke, A-nya sudah ketemu, tinggal kita bandingkan. P-nya 4, Q-nya min 4. Berarti 4 lebih besar ya daripada min 4. Terus, P-nya min 1, Q-nya min 4. Min 1 juga lebih besar daripada min 4. Jadi kesimpulannya apa? Nilai P selalu lebih besar daripada nilai Q. Berarti kita punya opsinya adalah yang A. Oke, untuk 2 soal di bawahnya, ini soal nomor 1 dan soal nomor 2, ini dicoba sendiri ya buat PR. Konsepnya sama persis dengan 3 contoh yang di atas.